Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 10 semuanya. Tetap semangat dalam menerima pelajaran dari rumah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam belajar. Amin. Mari kita lihat pembelajaran minggu yang lalu. Pembelajaran minggu yang lalu yaitu bab 2 mengenai pembelajaran yang pertama, yaitu mendeskripsikan permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi, serta menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran yang kedua dari bab 2, yaitu pengembangan isi teks eksposisi dan mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan. Marilah kita lihat, pembangunan teks dan permodelan, yaitu cara mengembangkan isi teks eksposisi. Ciri paragraf atau teks yang baik menurut Hasan Alwi sebagai seorang ahli, yaitu ciri-ciri teks itu yang pertama harus ada kesatuan. Maksudnya kesatuan di sini dalam satu paragraf itu harus saling terkait. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada kalimat utama satu dengan beberapa penjelas, merupakan kesatuan. Kalau misalkan saja kalimat utamanya ada 2, itu tidak boleh kita jadikan satu. Kesatuan itu ya utuh satu. Silakan yang lainnya untuk kalimat utama dibuat paragraf yang lain. Jadi satu paragraf merupakan sebuah kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan. Antara paragraf yang satu dengan paragraf yang berikutnya harus saling terkait, saling berhubungan, tidak boleh keluar jalur. Saling terkait. Paragraf satu terkait paragraf kedua dan terkait juga paragraf ketiga dan selanjutnya. Itu padu atau biasa disebut dengan nama koheren. Yang ketiga yaitu ketuntasan. Kalau kita membuat teks eksposisi ini harus tuntas. Tidak boleh hanya separuh setengah-setengah. Belum mengerti masih di tengah-tengah kita potong. Tidak boleh. Harus tuntas. Dari awal sampai dengan penutup harus tuntas, kerjakan semuanya. Yang keempat yaitu konsistensi sudut pandang. Seorang pengarang harus konsisten dalam sudut pandang. Lalu untuk berikutnya yaitu yang kelima yaitu keruntutan. Yang dimaksud keruntutan ini berurutan, sistematis, tidak misalkan saja setelah membahas satu ya lainnya meloncat ke yang lainnya, tidak boleh. Runtut mulai dari awal sampai dengan akhir, tidak boleh dibolak-balik. Runtut, sistematis. Kita lanjutkan.
pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Ada dua, secara lisan dan secara tulisan. Dalam pengembangan teks eksposisi secara lisan, pengembangan teks itu menggunakan tuturan. Tuturan itu kita bicara, tuturan kata. Sedangkan untuk pengembangan teks eksposisi yang berupa tulisan, yaitu pengembangan teks ini dalam bentuk paragraf per paragraf yang saya utarakan di atas tadi. Setiap paragraf harus hanya ada satu kalimat utama. Kalimat penjelasnya bebas, banyak boleh, asalkan tidak keluar dari kalimat utama. Jadi paragraf per paragraf per paragraf. Itu cara pengembangannya. Sekarang metode pengembangan berdasarkan jenis teks eksposisi. Karena di sini ada berbagai macam teks eksposisi. Sekarang metode pengembangan yang pertama yaitu eksposisi definisi. Dalam eksposisi definisi ini, metode pembatasan pengertian. Lalu untuk yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses ini metode prosedural. Jadi proses awal sampai dengan proses akhir. Misalkan saja, proses pembuatan SIM, surat izin mengemudi. Proses kita mulai dari awal. Pertama kali kita harus kemana? Misalkan saja ke kelurahan dulu. Lalu nanti bagaimana prosedur yang berikutnya, harus tes kesehatan dan lain sebagainya. Itu namanya eksposisi proses, metode prosedural. Proses pertama, berikutnya, dan seterusnya sampai SIM itu keluar. Itu namanya metode eksposisi proses. Yang berikutnya yaitu eksposisi klasifikasi, yaitu metode penggolongan. Jadi kita golong-golongkan, jadi kita bagi sesuai dengan penggolongan masing-masing. Berikutnya eksposisi ilustrasi. Metode ini yaitu penjelasannya memakai metode contoh. Nah, kita memberikan informasi, tetapi informasi tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang jelas sehingga orang yang menerima informasi itu menjadi jelas. Itu memakai eksposisi ilustrasi. Berikutnya eksposisi perbandingan. Nah, dalam eksposisi perbandingan ini atau metode ini dengan cara membandingkan, yang jelas ini ada minimal dua yang harus kita bandingkan. Jadi kita menjelaskan lalu kita bandingkan. Nah, mungkin yang satu hampir sama. Jadi kita uraikan secara jelas. Karena seringkali misalkan saja orang itu menjelaskan itu keliru juga. Contohnya misalkan saja mengenai orang yang sakit epilepsi dengan orang yang misalkan saja dia itu overdosis minum obat. Beda. Seolah-olah gejalanya itu sama. Kita bandingkan seolah-olah sama ya. Yang satu pusing untuk epilepsi, yang satunya lagi juga pusing, muntah juga sama muntahnya, hampir sama ya, kejang juga sama kejangnya, tapi kita bandingkan apa perbedaannya. Nah, itu loh, jadi jelas itu.
Itu eksposisi perbandingan. Berikutnya kalau eksposisi laporan itu metode pengenalan ciri. Kita melaporkan setelah kita misalkan saja terjun observasi atau apa ya, lalu kita mengadakan penelitian juga bisa lah, lalu kita buat sebuah laporannya berbentuk eksposisi tersebut, yaitu pengenalan ciri-cirinya, ciri-ciri apa saja yang sudah kamu lihat atau yang sudah kamu selidiki. Eksposisi repetisi itu metodenya memakai metode pengulangan kembali. Jadi lebih jelas, repetisi, pengulangan kembali. Lalu metode yang berikutnya, eksposisi sebab akibat. Nah, ini memakai metode sebab akibat. Silakan kamu sebut sebab-sebab apa saja yang akan berakibat. Nah, sebab apa saja sehingga dia menjadi halusinasi, apa saja kamu sebutkan sebab-sebab akibatnya apa. Itu namanya eksposisi memakai metode sebab akibat. Berikutnya eksposisi analogi. Nah, ini metode penyamaan. Jadi kita juga seperti perbandingan, tetapi beda. Kalau perbandingan itu juga dua hal kita bandingkan seolah-olah sama tapi tidak sama. Kalau analogi lain, juga kita membandingkan dua hal. Itu nanti, dua hal itu nanti, itu juga begitu. Kita ini sama, bagian ini sama-sama, tapi akhirnya tidak sama. Harapan yang terakhir itu tidak sama. Eksposisi analogi, membandingkan. Kita lanjutkan, yaitu mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan. Pertama kali untuk mengkonstruksi teks eksposisi ini, yaitu pertama kali dengan menentukan tema. Intinya dulu kita tentukan. Menentukan tema dulu. Setelah tema kita ketemukan, tema sudah kita dapatkan, kita menentukan tujuan. Setelah kita menentukan tujuan, baru kita mengumpulkan bahan-bahan. Berikutnya menyusun kerangka. Dan berlanjut mengembangkan kerangka menjadi karangan. Misalkan saja kamu membuat tema, misalkan saja mengenai buah semangka atau kegunaan buah semangka. Tentukan tujuan. Tujuannya apa? Bahwa informasi kamu itu bertujuan bahwa semangka itu bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bisa digunakan juga untuk pembersih ginjal dan lain sebagainya. Misalkan saja kamu tentukan tujuannya untuk apa saja. Setelah itu kamu mengumpulkan bahan. Bahan bisa kamu ambil dari buku, bisa dari internet, bisa. Atau dari kamu mendengarkan, misalkan di radio atau di sebuah televisi juga bisa. Bahan-bahan kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah tema, tujuan, dan bahan sudah ada, barulah kamu membuat atau menyusun kerangka teks eksposisi tersebut. Kerangka atau garis besarnya dulu. Nah,
Setelah kerangka atau garis besar itu setelah kamu buat, baru kamu kembangkan menjadi kalimat, menjadi paragraf. Nah, maka jadilah teks eksposisi. Kita lanjutkan cara mengaplikasikan langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi. Pertama, tentukan jenis teks eksposisi yang hendak ditulis. Misalkan saja jenisnya adalah jenis berita. Jenisnya apa? Oh, jenisnya jenis proses. Oh, jenis definisi. Jadi tentukan dulu di antara itu, ambil satu. Setelah itu tentukan tema teks eksposisi yang hendak dikembangkan. Kalau kamu sudah menentukan jenis teks, berita, proses, atau definisi, tentukan tema. Intinya apa? Barulah berikutnya kamu tentukan draftnya, yaitu garis besarnya. Kalau sudah, kita lanjutkan, tulislah kerangka secara utuh. Setelah itu, kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Maksudnya bebas itu apa saja kata-kata, tapi tidak boleh keluar jalur, keluar dari tema, tidak boleh. Bebas membuat kerangkanya, tapi tidak boleh keluar dari tema. Itu ya maksud bebas, bukannya bebas sembarang, tapi keluar dari tema, tidak boleh. Setelah selesai, lakukan penyuntingan sederhana. Kamu susun, kamu sunting. Yang misalkan saja, oh ini kurang pas, buang. Oh ini perlu ditambah, kita tambahkan lagi. Jadi setelah melakukan penyuntingan, rangkum eksposisi yang telah dibuat. Barulah kita evaluasi sesuai dengan struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kita evaluasi setelah selesai membuat. Sampai di sini dulu pelajaran kita tentang pengembangan dan mengkonstruksi teks eksposisi. Pertemuan berikutnya kita bahas pembangunan teks mandiri. Selamat belajar dan tetap semangat. Allah selalu melindungi dan memberikan berkah pada kita semua. Amin.